Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang suaranya. Ibu ulangin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah. Coba tolong rapihkan dulu tempat duduknya agar kita nyaman dan memulai pembelajaran hari ini. Ketua kelas tolong dipimpin. Berdoa dimulai. Alhamdulillah. Ibu akan absen dulu ya. Abdullah, Abu Bakar, Ali Muammar, Ayub Sayudi, Dewi Rita, Erina, Harijal Mualim, Krisna Vito, M. Mashkuri, Nita Sri Hastuti, Novita Gina Amalia, Rifki Azidani, Siti Jenar, Siti Rohailia, Siti Zubaida Fadlah, Sunaria, Syifa Yulia Rahmah, Sonu Balkis. Ada yang belum disebut? Alhamdulillah, masuk semua ya hari ini. Kita akan memulai pembelajaran hari ini. Tanggal berapa? 28 April. Judulnya, pelajarannya tulis dulu. Tahsin dan tajwid Al-Quran. Minggu lalu kita sudah membahas definisinya secara bahasa. Ada yang masih ingat definisi secara bahasa apa itu tajwid Al-Quran? Apa? Ya, tahsin atau memperbaiki. Kita akan melanjutkan dari yang kemarin. Kemarin itu kan secara bahasa, kita sekarang akan membahas secara istilah. Ibu tulis dulu ya di papan. Definisinya itu membaca Al-Quran dengan benar sebagai bacaan Rasulullah dan para sahabatnya. Dengan cara mengeluarkan huruf dari makhrajnya, memenuhi sifat dan hukum bacaannya. Kita baca ulang ya.
Apa itu tajwid Al-Quran secara istilah? Membaca Al-Quran dengan benar sebagaimana bacaan Rasulullah dan para sahabatnya dengan cara mengeluarkan huruf dari makhrajnya dan memenuhi sifat dan hukum bacaannya. Itu dari secara istilah. Kita akan membahas hukumnya. Hukum teorinya itu kita akan membahas hukum teorinya dulu ya. Hukum teorinya itu kita akan bahas hukum prakteknya. Itu fardu ain. Kalau hukum teorinya fardu kifayah. Nah, kita ulang ya. Hukum bacaan dari tajwid Al-Quran itu, kalau hukum praktiknya itu fardu ain, kalau hukum teorinya itu fardu kifayah. Apa itu fardu ain? Hukumnya wajib bagi setiap muslim. Jika tidak dikerjakan akan berdosa. Kalau hukum teorinya itu fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Orang muslim itu wajib mengerjakannya, kecuali misalnya ada orang yang sudah menggugurkannya, misalnya dalam suatu keluarga gitu, sudah ada yang bisa, itu gugur kewajibannya. Nanti kalau kurang jelas boleh di akhir bertanya lagi. Sudah sampai sini sudah mengerti? Ibu akan hapus dulu. Ibu akan menjelaskan keutamaan atau fadilah dari tajwid Al-Quran. Ibu kasih waktu dulu untuk nulis ini bentar. Sudah? Nanti di akhir ibu akan tanya lagi. Yang bawah sudah tidak akan ibu hapus sudah. Maaf. Fadilah atau keutamaan tajwid Al-Quran. Yang pertama itu apa? Ibu akan menjelaskan dulu ya. Yang pertama itu memberi syafaat pada hari kiamat. Yang kedua itu merupakan amal terbaik. Yang ketiga itu mendapat derajat yang tinggi. Yang ketiga sekarang yang keempat itu mendapat sakinah dan rahmat. Yang kelima itu mendapat sebaik-baik mendapat sebaik-baik anugerah dari Allah.
semua ini ada hadisnya. Kita tidak akan membahas semuanya dulu ya. Kita baca fadilah atau keutamaan yang pertama dulu. Memberi syafaat pada hari kiamat. Yang kedua, merupakan amal terbaik. Yang ketiga, mendapat derajat yang tinggi. Yang keempat, mendapat sakinah dan rahmat. Yang kelima, mendapat sebaik-baik anugerah dari Allah. Kita akan membahas hadisnya yang fardu ain ya, wajib. Fardu ain, Ibu akan nulis hadisnya di sini. Warattilil Qur'ana tartilan. Ini dalam surat Al-Muzammil ayat 4. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Itu yang fardu ain. Hadisnya itu warattilil Qur'ana tartila. Oke. Yang pertama itu ada hadisnya, memberi syafaat pada hari kiamat itu Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Ibu tidak akan membahas semua hadisnya. Ibu akan membahas dulu pengertiannya dan tujuannya apa itu dalam mempelajari tajwid Al-Quran. Ibu akan hafal semuanya dulu ya. Sudah ditulis? Tulis dulu, Ibu tunggu. Nih, ada akan menjelaskan sedikit tentang memberi syafaat pada hari kiamat. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Itu hadisnya. Yang kedua itu merupakan amal terbaik itu. Ibu akan memberi hadisnya sedikit aja. Ibu tidak akan, nanti Ibu akan ulas lagi minggu depan. Yang kedua itu merupakan amal terbaik. Itu hadisnya khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Nah, gitu. Kalau yang ini yang ketiga mendapat derajat yang tertinggi, hadisnya alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirum bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Ibu tidak akan menjelaskan dulu hari ini, cuma menjelaskan sedikit apa itu ada hadisnya semua. Ibu akan ulas pada minggu depan dengan semuanya dengan jelas lagi. Ada yang sudah menulis ini? Ibu tunggu, belum selesai ya? Sudah dihapus semuanya ya.
Nanti Ibu akan tanya Ibu akan menjelaskan satu lagi. Hadis-hadisnya Ibu akan jelaskan minggu depan. Sekarang Ibu akan menjelaskan pengertiannya dulu. Tujuan membaca Al-Quran dengan tajwid. Para ulama salaf dan khalaf setuju akan wajibnya mempelajari tajwid Al-Quran. Imam Ibnul Jazari berkata, wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu man lam yusahhihil Qur'ana man lam yusahhihil Qur'ana athimu li'annahu bihil ilahu anzala wa hakaza minhu ilaina wasala. Membaca Al-Quran dengan tajwid itu hukumnya wajib. Siapa yang tidak membetukan bacanya akan berdosa, karena Allah telah menurunkannya dengan tajwid. Dan demikian Al-Quran darinya sampai kepada kita. Nah, itu para ulama salaf dan khalaf setuju akan wajibnya tajwid Al-Quran itu. Kita akan mempelajari pengertian dari tujuan tajwid Al-Quran. Tujuan tajwid Al-Quran. Tujuan tajwid Al-Quran itu menjaga lisan, menjaga lidah, agar tidak salah dalam membaca Al-Quran. Kita baca ulang ya. Tujuan tajwid Al-Quran menjaga lidah agar tidak salah dalam membaca Al-Quran. Nah, itu dia pengertian dari tajwid Al-Quran, hukum bacaannya. Jadi sebegitu pentingnya kita membaca Al-Quran dengan benar, karena kita bersama Al-Quran dalam keadaan yang suci, mulia gitu. Dan para ikan di laut saja mendoakan kita yang membersamai Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba kita tepuk semangat dulu ya. Ikutin Ibu ya. Anak soleh, yes, cinta Al-Quran. Coba ikutin bareng-bareng ya. Ibu ulangin. Bismillah. Anak soleh, yes, cinta Al-Quran. Coba sendiri bareng sama Ibu. Anak soleh, yes, cinta Al-Quran. Nah, kayak gitu. Ibu akan tanya, siapa yang tahu hadis? Siapa yang tahu hadis yang tadi Ibu sudah sebutkan? Dalam praktek, bukan dalam praktek, ya dalam praktek itu kan hukumnya fardu ain. Apa hadisnya? Ada yang tahu? Ya, surat Al-Muzammil ayat 4. Surat Al-Muzammil. Ada yang tahu bunyinya seperti apa? Warattilil Qur'ana tartila. Ya, pintar. Ibu akan, jika ada yang mau bertanya, Ibu akan kasih hadiah coklat. Ya? Ada yang mau bertanya? Kebanyakan itu orang tidak mau bertanya. Nanti Ibu akan tanya satu-satu. Ada yang mau bertanya? Apa mau bertanya apa? Yang hukum praktek dalam fardu kifayah itu seperti apa contohnya? Hukum teori kan fardu kifayah. Contohnya seperti apa gitu? Salat jenazah. Itu contohnya. Kita semua dalam satu, misalnya dalam satu komplek gitu.
ada yang meninggal, kita wajib, ada yang dalam satu komplek itu menyolatkannya. Jadi kewajiban seorang muslim dalam menyolatkan itu sudah gugur karena fardu kifayah itu sudah mewakilinya kan, karena dia sudah ada yang mewakili dalam sholat itu. Jadi kita tidak berdosa kecuali fardu ain, dia ininya tuh individu, bersifat individu gitu. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada yang mau bertanya lagi? Sudah semuanya paham? Insya Allah semuanya paham ya. Sudah. Kita akan tepuk semangat lagi untuk menutup pelajaran hari ini. Anak soleh, yes, cinta Al-Quran. Ya, cukup sampai di sini ya. Ibu sudah menjelaskannya. Nanti hadis-hadisnya ibu akan jelaskan lagi pada minggu pekan yang akan datang. Baik, ibu tutup sampai di sini. Baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.